Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Masak Bareng Ontima. Kali ini aku akan bagikan resep gurame goreng asam manis. Nah, ini asam manisnya beda dengan yang lain karena aku akan pakai perpaduan buah stroberi dan timun. Nah, untuk bahan-bahannya bisa cek di video. Aku udah nyiapin beberapa bahan. Yang pertama ada 1 buah timun, 1 buah cabai merah besar, 3 buah cabai besar warna hijau, kemudian ada gula aren. Kita butuh 1 sendok makan aja, kemudian jeruk lemon, kemudian 3 buah tomat, ada 5 buah stroberi. Dan ya aku lupa ada 1 buah bawang bombay. Nah, untuk ikan guraminya aku sudah minta tolong ke penjualnya untuk disayat bagian dagingnya. Tapi aku tetap ambil di bagian tulangnya ya, karena itu masih tersisa dagingnya. Kemudian silahkan campur 1 sendok makan garam, 1 sendok makan ketumbar dan perasan lemon. Kemudian ada 1 sendok teh lada bubuk. Ini kita masukkan untuk memarinasi ikan guraminya. Kalau yang tidak punya ikan gurami bisa diganti dengan ikan mujair, itu juga sama-sama enak. Silahkan dibaluri ikan guraminya secara perlahan dan sambil dipijat-pijat. Nah, jadi ikan perlu kasih sayang juga ya, agar nanti hasilnya tetap enak. Nah, untuk yang ada tulangnya mau aku tambahin lagi untuk lada, garam, kemudian ketumbarnya, karena tadi sudah habis ya, bumbunya sudah habis, jadi aku perlu tambahkan lagi. Nah, silakan siapkan air sedikit saja untuk kita bersihkan stroberinya. Jadi perlu direndam sekitar 5 menit agar nanti pestisidanya tidak ada lagi di stroberi, sehingga mengurangi cairan pestisida. Jangan lupa tambahkan baking soda atau boleh diganti dengan garam. Nah, kita diamkan dulu 5 menit sambil memotong bawang bombaynya. Ini aku bawang bombaynya pakai yang kecil ya, karena ikan guraminya hanya 3, jadi cukup saja. Silahkan diiris tipis-tipis. Bawang bombay ini tidak boleh di skip ya, karena kunci sambal asam manis di ikan gurami itu adalah bawang bombaynya, karena aromanya yang sangat nikmat dan memberikan aroma dan rasa yang cukup signifikan dalam sebuah makanan. Jadi tidak bisa diganti dengan bawang merah. Kemudian untuk cabai merah dan cabai hijaunya silahkan diiris tipis-tipis, miring ya, jangan lurus. Kemudian untuk tomatnya aku pilih yang masih warna orange dan tidak terlalu empuk ya teksturnya, jadi agar nanti pada saat dimakan itu lebih crunchy. Kita potong jadi 8 bagian. Kemudian untuk timunnya aku hanya pakai setengah bagian, yang bagian besar. Ini sudah dicuci bersih dan aku akan pakai bersama kulitnya. Teman-teman yang tidak suka atau merasa perlu dikupas, silahkan dikupas kulitnya. Tapi kalau aku tidak perlu ya, hanya cukup buang bagian bijinya saja agar tidak mengeluarkan air kembali. Irisannya sama dengan bawang bombay, setengah dari lingkaran berarti ya. Nah, untuk stroberi yang udah direndam 5 menit silahkan dicuci dengan air bersih dan dipotong atau dibelah menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Kalau teman-teman mau potong dadu atau potong dengan
teknik lainnya juga boleh, tapi aku saranin belah 2 atau belah 3 agar proporsi dari stroberinya itu tetap kelihatan. Kemudian aku langsung pakai tepung sajiku 2 sendok makan menggunung. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan menggunung tepung maizena, lalu diaduk sampai merata. Masukkan ikan gurami dan tutup wadahnya. Kemudian digoyang-goyangkan untuk wadahnya agar nanti tepungnya itu merata ke semua bagian ikan gurami. Aku lebih pilih digoyang-goyangkan wadah daripada dibaluri karena akan lebih merata, jadi tidak menggumpal di bagian satu sisi. Nah, ini aku contohkan ke teman-teman kalau kita pakai teknik ini, jadi tepung itu bisa aja menggumpal di satu bagian. Nah, itu tidak cantik ya kelihatannya. Nah, kemudian untuk tulangnya karena ini sangat besar, jadi aku baluri saja, tidak masalah. Dan tidak terlalu banyak tepung, kita pakai sedikit saja agar nanti pada saat digoreng tidak meletup. Kita goreng ikan guraminya sampai kuning kecoklatan. Sambari itu silakan panaskan minyak sekitar 3 sendok makan. Masukkan bawang bombay yang sudah kita potong. Jika sudah berwarna dan beraroma, masukkan tomat yang berwarna orange sampai dia itu sedikit lembek. Sesekali diaduk agar tidak gosong. Jika sudah mulai gosong, bisa ditambahkan sedikit air sekitar 20 ml. Kemudian tambahkan cabai merah dan cabai hijaunya. Nah, ini kita skip ya. Setelah buat sambal kita balik ikannya lagi. Jadi ini aku pakai 2 kompor langsung ya biar cepat. Kemudian tambahkan saus sambal sekitar 2 sendok makan dan ini hampir habis ya. Tambahkan 1 bungkus gula aren atau 1 sendok makan gula merah juga boleh. Kemudian diaduk sampai gula arennya tercampur merata ke bagian air. Tambahkan sekitar setengah sendok makan tepung maizena dan masukkan timun yang sudah dipotong dan diaduk. Nah, ini tinggal tunggu sekitar 5 menit bisa diangkat ya teman-teman. Nah, untuk ikannya sudah mulai banyak hasil ikan goreng yang telah digoreng. Ini aku masukkan lagi bagian yang belum tergoreng. Cukup sampai crispy saja ya teman-teman, jangan terlalu coklat. Nah, ini sudah selesai. Makanan kita siang ini sudah siap dimakan dan ini rasanya enak banget dimakan dengan nasi yang panas ditambah kerupuk apalagi. Tinggal dibuatin sambal kalau mau tambah sambal. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.